Saya Timothy Vidalo dengan ini mengaku bersalah karena sudah meremehkan film yang satu ini. Karena ketika gue mau nonton diundang premier bahkan sama Warner Bros, tapi ekspektasi gue tuh entah kenapa kayak ngeliat dari poster-poster kayak gini nih, ya elah ini paling ada bencana tornado, terus kayak orang-orang harus bertahan hidup, harus kabur-kaburan dari tornado. Udah ceritanya paling begitu doang kan, kayak film disaster pada umumnya. Saya pikir seperti itu. Ternyata saya salah sangka. Ini baru the real di luar prediksi BMKG. Karena gue cukup kaget. Film ini gak cuma bernuansa disaster dan teror, tapi ada rasa-rasa lain seperti ada adventure-nya, ada science fiction-nya, dan ada romance-nya yang membuat gue ketagihan nonton film ini sampai habis. Padahal ini film durasi 2 jam. Kapan lagi lu ngeliat film disaster tapi 2 jam? Artinya plotnya berjalan dengan sangat smooth sampai akhir. Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun dari lokal atau internasional, mending mampir dulu ke channel Ngelantur. Jangan lupa juga, buat yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, link udah gue taruh di bawah ya. Bisa ngobrol sama 2.600-an Ngelantur Corps yang lain seputar perfilman, TV series, anime, ya terserah lah. Bebas diskusi aja, ngobrol-ngobrol aja. Oke, kita langsung masuk ke film berjudul Twisters. Ya, menariknya film yang satu ini adalah film sequel. Ini film kedua dari film originalnya pada tahun 1996, judulnya Twister. Dan film keduanya ini Twisters, cuma nambah S doang, jadilah cerita baru ya. Unik juga emang. Tapi tenang aja, gue yakin banget kalau misalnya gue ngomong ini film sequel, pasti banyak yang nanya, "Bang, gue perlu nggak nonton film pertamanya tahun 1996?" Tenang aja ya, buat kalian yang belum nonton, gak usah nonton. Bahkan kali ini gue mengajak kalian untuk tidak usah nonton film 1996 ya. Bukan karena jelek, itu film bagus banget, terutama di tahun 1996 bisa bikin visual effect yang kayak gitu. Bahkan masuk nominasi Best Visual Effect pada tahun 1997 tuh Academy Award. Tapi di sini gue pengen mengajak kalian buat gak usah nonton film pertamanya karena secara formula cerita mirip-mirip. Jadi ini film kayak seakan-akan mengulang cerita dari sebelumnya, cuman dengan POV karakter yang berbeda aja. Ya semacam kayak reboot. Padahal ini sequel, karena kalau misalnya kalian nonton film sebelumnya ya bakal ada easter egg yang kalian notice lah kalau kalian nonton film sebelumnya ya. Jadi secara cerita, secara universe ini masih ada di universe yang sama dengan film sebelumnya. Cuman ya ceritanya baru, jadi bener-bener karakternya baru, lu gak usah sama sekali nonton film pertamanya. Bahkan menurut gue ini upgrade. Jadi kayak ngapain lu nonton film yang tahun 1996 kalau misalnya ceritanya agak mirip-mirip tapi ini versi yang lebih bagus, lebih modern, dan visual efeknya juga lebih keren. Nah, ya udah nonton ini aja, oke? Ya, film yang satu ini disutradarai oleh Lee Isaac Chung. Ini orang Korea ya. Dan kalau misalnya kalian nanya plotnya gimana bang, sinopsisnya ini sebenarnya cerita tentang apa? Simple aja, nggak ada macam-macam. Cuman menceritakan seseorang gadis bernama Kate Cooper yang uniknya merupakan seorang pemburu tornado. Ya kalian pikir-pikir lah, meskipun gue tahu sih di Indonesia kurang relate gitu ya, apalagi orang perkotaan nggak bakal dilihat sama tornado-tornadoan. Malah bocil-bocil yang ada di Indonesia, gua jamin deh kalau ada tornado tuh pasti kayak, "Wih, ini keren nih tornado." Karena kita nggak pernah ngelihat bencananya seperti apa. Padahal kan disasternya tuh luar biasa. Nah, kalau misalnya orang-orang kabur ngeliat tornado, nah si Kate Cooper ini malah ngedatangin gitu. Karena memang dia pengen melakukan penelitian, dan di sini dia memang punya tujuan untuk bisa menghilangkan tornado, bisa menyetop tornado dengan pendekatan ilmiah yang dia baru ciptakan ini gitu. Tapi dia berhenti melakukan hal tersebut karena traumanya di masa lalu, dimana ketika dia lagi melakukan penelitian bersama teman-temannya ini, tapi ada tornado yang tidak diduga-duga ini adalah level tornado IF5. Jadi kalau tornado itu ada level-levelnya, IF 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu yang paling bombastis. Secara kecepatan angin itu mencapai 322 km per jam. Ini gila banget. Dan level kerusakannya tidak usah ditanya lagi. Dan ceritanya ya, trauma masa lalunya adalah si Kate Cooper ini sama-sama temannya tuh kena IF5 ini. Padahal dia lagi mau melakukan penelitian, tidak disangka-sangka yang datang IF5. Makanya teman-temannya tuh pada mati semua gitu. Tersisa dia sama ada satu temennya yang masih hidup lah. Nah, sepanjang film ini kalian akan melihat perkembangan karakternya si Kate Cooper yang awalnya udah trauma nih, gak mau lagi jadi pemburu tornado. Tapi ada satu temen yang namanya Harvey tiba-tiba datengin dia dan ngajak dia buat
balik memburu tornado. Nah, awalnya si Kate ini nggak mau ikut, tapi lama-lama dia mulai ikut. Dan ya ini film pure mengenai pengembangan karakter si Kate Cooper dari yang awalnya punya trauma. Nah, dia harus mengatasi trauma tersebut dan dia mulai harus berpikir gimana caranya membantu orang lain yang kena tornado dengan proyek ilmiahnya. Ya ceritanya sih begitu aja sih. Cuma yang bikin gua mulai makin melek untuk menonton film ini karena ada kedatangan satu karakter yang diperankan sama Glenn Powell yang nama karakternya itu adalah Tyler Owens. Nah, Tyler Owens ini diceritakan sebagai karakter yang bertolak belakang dengan karakternya si Kate Cooper. Kate Cooper orang yang lebih tenang, lebih kalem. Dia punya bakat, dia punya kepintaran untuk bisa memprediksi nih kira-kira tornado bakal datang dari arah mana, timur atau barat. Nah, habis itu dia langsung kejar. Dia punya kemampuan itu dan dia tenang untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan kalau si Tyler Owens ini diceritakan dia juga punya kepintaran untuk melakukan pemburuan terhadap tornado ini karena memang dia juga belajar mengenai meteorologi. Sebenarnya sama, tapi karakternya itu dia terkesan lebih barbar, lebih liar, dan dia tuh punya YouTube channel ya. Jadi sama kru-krunya, sama tim-timnya itu dia suka bikin vlog kalau misalnya lagi ada tornado dia kejar, let's go guys. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Dan memang Tyler Owens dan timnya ini terkesan gila banget gitu. Ada tornado dia bisa masuk ke dalam tornado gitu. Terus mobilnya itu punya bor ditancepin ke tanah supaya mobilnya kan nggak terbang ya. Terus habis itu dia tembakin petasan lah dalam tornado, bayangin dalam tornado bos. Jadi orang gila, kita sebagai penonton anjing lu jangan kayak gitu tolol gitu kan. Mereka seneng gitu. Dan tentu saja dengan adanya perbedaan yang karakter yang kontras ini membuat mereka awalnya nggak akur nih si Kate Cooper sama si Tyler Owens. Tapi ya yang namanya benci memang benar-benar cinta ya. Ini yang gue suka. Nah, romance-nya masuk dari sini. Dan yang bikin gue suka banget sama romance di film ini, romance-nya tuh nggak lebay, nggak alay, dan nggak obvious kayak mereka cinta-cintaan terus kayak ada adegan yang apa. Nggak usah sih. Menurut gue romance-nya itu subtle, soft. Kita nggak perlu dikasih lihat adegan mereka cinta-cintaan atau gimana. Kita cuma ngelihat dinamika antara karakternya Tyler Owens yang barbar sama karakternya Kate Cooper yang lebih kalem, dan mereka lama-lama kok mulai deket. Dan si Tyler Owens yang mungkin di awal kelihatan arogan gitu ya, liar, kayak jual mahal ke si Kate, lama-lama kok mulai ngedeketin. Nah, itu yang gue suka sih. Jadi penonton diajak untuk mengikuti kisah romansnya mereka berdua, meskipun nggak bisa bilang romance juga sih, karena adegan romance itu benar-benar soft, kecil, kayak ya lebih kayak temen aja. Tapi nggak bisa bohong, gesturnya mereka itu saling suka. Itu yang gue suka. Jadi terkesan lebih realistis dan gak lebay. Bahkan ya gue inget banget pas lagi nonton premiere kemarin bareng-bareng orang yang diundang itu, ketika ada adegan mereka berdua tuh semuanya langsung bilang kiss gitu. Karena memang pengen banget mereka berdua jadian. Padahal ya sebenarnya mereka berdua tuh kayak nggak terlalu jelas gitu hubungannya sih. Dan gue pun dibikin senyum-senyum sendiri sepanjang gue nonton film ini. Ya di awal-awal oke lah, hooknya twister, disaster. Loh, tapi kok lama-lama ada science fiction yang cukup kental di mana kita bisa memahami tanpa lu ikut Olimpiade Science Park pun lu at least bisa tahu lah apa penyebab terjadinya tornado gitu, cara menghilangkannya gimana. Ya itu cukup jelas dan cukup realistis dibandingkan yang 1996. Ini jauh lebih menggunakan pendekatan saintifik yang lebih realistik. Jadi penonton tuh lebih enak aja memahami ini mereka ngomongin apa sih secara sains tuh tornado seperti apa gitu ya. Nah, ditambah lagi tiba-tiba ada romance kan. Gue juga kaget, loh kok ada romance-nya di tengah-tengah film disaster seperti ini. Dan karakter tuh sangat-sangat lovable. Itu karakternya si Kate Cooper diperankan sama Daisy Edgar Jones. Itu cantik banget. Itu bener-bener menawan, charming. Bener-bener gue langsung kayak aduh, ini sih harus banget sih sama si Glenn Powell. Dan Glenn Powell juga buat para cewek pasti ganteng gitu kan. Digabungin, wih mantap ya. Jadi si Glenn Powell nggak cuman sama si Sydney Sweeney doang, sama si Daisy Edgar Jones juga mantep banget lah. Chemistry-nya tuh dinamiknya enak. Apalagi ada Harvey juga sebagai pihak ketiga, teman lamanya. Dan itu menambah kompleksitas pertemanannya mereka. Dan inilah salah satu elemen yang membuat gua kaget ketika nonton film ini. Ini film sampai 2 jam. Ya kan tadi gua udah bilang tuh, lu bayangin cuman disaster tapi kenapa 2 jam? Karena ada romance-nya, karena ada penelitiannya, science fiction. Ternyata juga ada adventure-nya. Nih adventure juga gue bikin nggak habis pikir gitu. Gue pikir kita sebagai penonton akan dibawa ketakutan ngelihat tornadonya. Malah di pertengahan film itu kita cuma dibawa ngelihat masuk ke tornado, seseru apa mereka melakukan vlog ala-ala YouTube dan masuk ke dalam tornado. Jadi kayak fun-nya yang di-capture sama film ini, ya itu menarik sih. Dan plotnya tuh berkembang terus. Setiap karakternya punya pengembangan karakter dan rapi banget. Ini yang gue gak nyangka, film disaster tuh bisa bikin plot serapi ini. Gue hampir gak bisa menemukan kelemahannya. Bahkan ada satu scene yang mungkin awalnya gue pikir ini kayaknya jadi kelemahan nih
Dimana kalau dalam film itu kan pasti ada 8 sequence. Nah, 8 sequence tuh pasti ada fall, lowest point of the character gitu. Jadi ini kejatuhannya, baru nanti ada rise-nya lagi. Itu selalu di 8 sequence. Nah, di sini juga ada biasa lah. Sebenarnya kalau formula nggak ada yang spesial sih. Ya, jatuh si karakternya. Terus habis itu ketika dia mau bangkit, nah, bangkitnya itu kan dengan cara, ya dia lakuin lagi tuh penelitian gimana caranya menghentikan tornado. Awalnya ketika grafik film itu udah mulai naik lagi, dari yang awalnya low, mulai naik. Gua kira ini bakal berhasil. Ternyata gagal lagi. Jadi ada nuansa realistiknya. Kalau misalnya itu langsung dibuat berhasil, jadinya kayak, ini memaksa banget nih dari yang gagal terus berhasil. Ya plot-plot karakter utama banget lah. Ternyata enggak. Jadi masih make sense banget plotnya. Ya palingan permasalahan plot yang gue temukan adalah plot armor. Masih ada aja di film ini. Dimana gue ngerasa kayak, lu bayangin ada tornado yang gila banget kencengnya, dimana barang-barang tuh yang berat-berat pun udah keangkat, tapi lu pas lagi lari tuh nggak kenapa-napa gitu, lu nggak terbang. Nah itu lagi-lagi plot armor untuk karakter-karakter utamanya supaya ceritanya tetap jalan kan filmnya kan. Ya pasti sih susah sih kalau lu mau bikin disaster tapi harus logic banget. Kayaknya nggak mungkin sih. Disaster ya udah mati aja lu sebenarnya kalau dalam film yang asli ya. Tapi ya menurut gua at least pendalaman karakter di film ini tuh sangat-sangat enjoyable, lovable sekali, dan kembali mengingatkan kalau film-film disaster pun karakter harus penting. Manusia itu harus menjadi titik utama supaya kita betah kan nonton filmnya sampai habis. Dan yang bikin nuansa adventure itu makin berasa lagi adalah penggunaan musik-musik country di film ini. Sangat-sangat kental, dan ada beberapa juga rock-rocknya juga ala-ala country gitu, dan asik aja sih gue nontonnya. Nah, ketika gue udah sampai di pertengahan film, gue ngerasa, wih, dari yang awalnya gue kira ini bakal disaster, terus tiba-tiba ada dramanya cukup kental, ada romance-nya, adventure-nya luar biasa banyak gitu ya. Tapi kok gue mulai ngerasa ini film ya rapi sih secara plot, teknisnya bagus, itu karakter-karakter juga suka, romance-nya gue suka. Tapi kerasa kayak kurang nampol aja tuh, kayak penonton tuh kurang digaplok sama filmnya. Karena gue kan dilihat dari poster harusnya disaster, terornya tuh ya di awal film ada, tapi dikit doang gitu, cuman hook. Dan gue pikir udah terornya di situ doang, dan filmnya lebih ke arah adventure, yang fun-fun aja, buat happy-happy aja. Ternyata bos ya, di akhir digampar beneran sama filmnya, dikasihlah teror disaster dari tornado itu sebagai penutup akhir dari filmnya. Jadi ngebungkus filmnya dengan judul Twisters, cocok banget. Jadi apa? Rasanya tuh banyak. Ada romance, adventure, science fiction, dan terornya tuh tetap berasa di bagian akhir tuh gila-gilaan men terornya. Nah ini yang gue pengen ngomongin nih, masalah visual effect. Men, visual effectnya gila men. Iya, tahun 1996 tuh emang udah gila kan masuk nominasi Best Visual Effect. Gue gak tahu ya film Twisters ini apakah bisa masuk di Best Visual Effect tahun 2024, karena dengan mata gue yang gue paksa melotot udah kayak mikroskop, sumpah gue coba detail ya. Karena gini, gue mungkin kalau nonton film tuh ya udah cuma sekedar hiburan kan. Awalnya gue pikir gitu, tapi ketika gue nonton Twisters dan gue mulai amazed sama visual effect CGI-nya gitu ya. Nah, gue mulai berpikir nggak bisa nih, gue cuma pakai mata biasa. Gue coba perbesar ya, gue zoom sampai 80 kali lipat nih mata gue. Gue perhatikan detail, apalagi gue nonton di IMAX ya. Itu ketika lagi drone shot bangunan-bangunan desa yang hancur gara-gara tornado, gue perhatiin ini pasti ada yang di copy-copy nih kan. Biasa kan kalau di Blender ya udah kita biar meminimalisir budget, kita bikin ya kita copy-copy aja. Jadi kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan. Yang penting kayak, wow ini kacau hancur. Padahal kalau kita perhatiin, oh ini mah copy-copy doang tuh benda-bendanya. Tapi pas gue perhatiin ya, ini semuanya dibuat secara realistis men, natural. Bener-bener kayak bangunan hancur kayak gue liat di kamera biasa aja gitu. Makanya vibes-nya tuh entah kenapa ya dokumenter banget, dari penggunaan angle-angle kamera, sinematografinya. Ini style tuh style YouTube vlog banget gitu. Yang bener-bener kameranya tuh dipegang handheld. Jadi kamera movement tuh handheld dalam artian dipegang sama tangan. Makanya agak shaking, dan shakingnya tuh kalau biasa gue di film-film lain agak pusing, di sini gue sama sekali nggak pusing karena kamera tuh dinamisnya enak aja gitu. Pergerakannya kayak panning-nya begini, terus habis itu tiba-tiba suka ngezoom sendiri, ngezoom out sendiri. Biasanya kan kalau dokumenter suka gitu kan. Ya udah, kita megang kamera dan kita pengen tahu nge-capture kejadian aslinya seperti apa. Dan mungkin untuk menambah nuansa realistis dari, oh ini bencana bener-bener terjadi loh, makanya pakai style sinematografi ala-ala vlog YouTube, dokumenter seperti itulah. Pergerakannya super duper fluid, dinamis banget. Dan kita serasa kayak ada di situasi tersebut di mana tornado kayak orang gila, terutama di bagian ending film ini itu gila banget. Dan visual efeknya, balik lagi ke visual efek itu, oh my god, anginnya, tornadonya sangat realistis. Ya gue sebenarnya harusnya udah nggak kaget lagi sih, karena memang PH yang buat film Twisters ini kan PH-nya Amblin Studio. Nah, Amblin Studio kalau kalian nggak tahu tuh,
Ya itu udah sering tuh pakai ILM, Industrial Light and Magic. Jadi secara visual effect tuh kayak ya udah pasti gila-gilaan gitu. Produsernya kan produsernya Jurassic World juga. Dan untuk film yang hanya disaster gini doang, itu budgetnya kalau nggak salah 200 juta US dollar. Udah selevel sama film-filmnya MCU yang lu tau lah CGI kayak apa gitu kan, karena fantasi gitu. Kalau ini realistis, tapi budgetnya difokusin supaya dibuat senatural mungkin nih. Tornadonya, rumah yang hancur, lu bayangin lagi nonton teater, jebol teater karena tornado. Wah, itu epic dan sound design-nya nggak main-main, men. Sound design-nya tuh bener-bener kayak merasuki otak gitu, kayak bener-bener kita di situasi kena tornado beneran di depan layar gitu loh. Scoring musiknya juga menambah intensitas sepanjang filmnya. Makanya gue sangat terpukau untuk menonton film ini karena dari sisi teror on point, dari sisi romance on point, dari sisi adventure on point. Apalagi yang kita harapkan dari sebuah film Twisters. Makanya gue berani kasih file score ya 8,7/10 alias cakep. Ini udah mendekati top Marco Top, hampir 9. Kapan lagi gue kasih film ya yang gue awalnya remehkan ini Twisters, apa sih film bencana alam begini, tahunya 8,7. Gila men, jarang-jarang di tahun ini baru berapa sih yang gue kasih di atas 8,5 ya. Film itu masih dikit banget. Jadi ini salah satu film yang sangat gue rekomendasiin buat kalian langsung nonton di bioskop, dan gue sangat-sangat rekomendasiin IMAX nontonnya. Itu bener-bener jauh menambah imersif kalian ketika menonton film. Oke, gitu aja. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film Twisters, tulis aja di kolom komentar biar kita bisa debat, biar ada dialektika dari Ngelantur Corps. Jangan lupa yang belum join grup membership community, join ya. Linknya udah gue taruh di bawah. Ya, itu mulai dari 1.000 per hari, bisa join di critical thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin edukasi seputar perfilman dari Movie Lovers Panel yang gue buat di video-video khusus ya, membership community. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.